Sebelum saya membacakan susunan acara, saya mengajak para hadirin membaca basmalah. Acara merancang pembelajaran berbasis proyek berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah dimulai. Baiklah, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan oleh protokol. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, sambutan oleh Kepala SD Impres 1279 Matajam. Acara keempat, penyampaian program pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Sabrizan SPD. Acara terakhir, penutup. Baiklah, kita melangkah ke acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Ibu Jumriani SPD. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala SD Impres 1279 Matajam sekaligus membuka acara merancang pembelajaran berbasis proyek berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan pendidik yang sempat hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelajaran berbasis proyek. Dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi penerang dari kegelapan, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah. Teman-teman yang saya hormati, ucapkan selamat kepada teman kita saudara Pak Sabrizan yang telah mengikuti desiminasi PKG PJOK, dan saya berharap kepada semua teman-teman yang lain supaya bisa juga mengikuti kegiatan yang serupa. Saya membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian program pembelajaran oleh Bapak Sabrizan SPD. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek dengan berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi ini Bapak Ibu adalah tugas saya mengenai pembelajaran berbasis proyek, yaitu rencana tindak lanjutnya. Ya, jadi rencana tindak lanjutnya itu harus berkolaborasi atau bermitra dengan komunitas belajar di sekolah. Oke, slide berikutnya. Adapun model pembelajaran Bapak Ibu semua yang saya ambil dari pelatihan selama ini yang saya ikuti di daerah kita, yaitu SEM. Apa itu SEM? Jadi SEM adalah Sport Education Model. Nah, jadi model pembelajaran ini termasuk pembelajaran yang masih baru di negara kita. Akan tetapi pembelajaran model SEM ini di negara lain itu sudah sangat lama dilaksanakan. Jadi itu yang membuat saya tertantang dan berminat untuk memberikan pembelajaran model SEM itu sendiri meskipun di tingkat sekolah dasar. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa membantu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik nantinya, yaitu turnamen futsal antar kelas. Tapi di sini yang saya ambil adalah kelas tinggi 4, 5, dan 6. Oke, slide berikutnya. Jadi ini adalah latar belakang dari pembelajaran model SEM. Jadi saya bacakan Bapak Ibu ya. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Ya, jadi ini anak-anak nanti dilibatkan seluruhnya dalam aktivitasnya, kehidupan nyatanya. Misalnya nanti dalam kegiatannya, misalnya turnamen futsal, nanti setiap siswa itu ada yang berperan menjadi manajer, ada juga yang berperan sebagai pelatih, wasit, peserta, ataupun penonton. Nah, jadi itu adalah model pembelajaran SEM. Kemudian selanjutnya, SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Ya, jadi seperti itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu menjadi mereka mengambil peran tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan atau jurnalis dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran PJOK dengan model SEM sangat menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Hal ini membuat saya tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah untuk membuat proyek turnamen futsal antar kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran SEM pada akhir semester 1. Jadi Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit mengenai kegiatan atau model pembelajaran yang saya buat ini, yang rencananya akan saya lakukan setiap akhir semester. Apakah Bapak dan Ibu semua setuju atau ada saran? Ya, ada saran lain terkait kegiatan yang akan kita lakukan nanti? Kalau setuju, ini saja yang langsung kita ambil nanti. Terkait waktunya akan kita bahas lagi di slide berikutnya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran model SEM, Bapak Ibu, yang pertama itu meningkatkan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan futsal. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Nah, ini yang membuat saya tertarik sekali untuk memberikan pembelajaran model SEM, karena siswa terlibat langsung di lapangan tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran model SEM ini sesuai dengan kurikulum kita, yaitu harus berpusat kepada peserta didik. Kemudian capaian yang diharapkan dan langkahnya. Capaian dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang aturan permainan futsal. Jadi nanti diharapkan setelah kegiatan ini berlangsung, jadi siswa kita itu mengenai pemahaman tentang permainan atau aturan dalam permainan futsal itu lebih meningkat lagi.
Jadi mereka lebih bisa paham lagi apa-apa yang terjadi dalam setiap kegiatan atau turnamen yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Tentu saja setiap kegiatan itu pasti ada perkembangannya, terutama keterampilan individunya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan sportivitas, kerja sama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Setelah akhir semester yang pertama itu kita akan melakukan pembahasan dalam technical meeting. Jadi setelah nanti akhir semester, kalau kita memang sepakat akan melakukan di akhir semester itu, kita akan melakukan technical meeting dulu. Jadi kita nanti akan membicarakan jadwal atau waktunya. Kemudian setiap wali kelas nanti diharapkan bisa mempublikasikan kepada setiap siswanya memberikan informasi yang akurat tentang apa yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita akan latihan dalam pengelolaan musim. Nah, pengelolaan musim itu kegiatan dalam setahun yang kita lakukan terhadap kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan turnamen yang meningkatkan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan. Yang ketiga itu peran. Jadi yang berperan di sini adalah yang pertama siswa yang menjadi panitia. Jadi nanti setiap wali kelas itu mengirimkan siswanya untuk menjadi panitia. Jadi nanti kita bahas di technical meeting berapa siswa yang jadi panitia, berapa siswa yang jadi peserta, kemudian siswa yang menjadi pelatih siapa, kemudian siswa yang menjadi wasit, dan siswa yang menjadi supporter ataupun peran lainnya. Kemudian lini masa itu menyesuaikan, lini masa itu waktu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu ada saran atau masukan? Kita lanjut. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat tadi penyampaian dari teman kita tentang rencana ke depan untuk melakukan seperti setelah semester perseni. Ya, yang orang kenal dengan perseni ya. Ini memang cukup bagus karena di SMP itu dia memang selalu melaksanakan. Di SD ada sebagian yang melaksanakan seperti ini, tapi kalau di sekolah kita memang belum pernah. Selama saya honor sampai sekarang tidak pernah terjadi hal seperti semacam itu di sini. Dan ini memang sangat bagus untuk mengasah juga siswa tentang keterampilannya. Dan juga tidak lagi kaku apabila anak-anak kita nantinya nanti ada perlombaan misalnya di kecamatan, tidak lagi kaku karena sudah terbiasa kita latih di sini di sekolah. Seperti yang lalu-lalu itu biasanya anak-anak kalau keluar untuk lomba biasanya kaku dan nanti latihannya saat menjelang lomba. Tapi kalau kita laksanakan memang jauh-jauh hari semacam seperti tadi yang disampaikan sama teman kita Pak Sabrizan tentang perseni setiap akhir semester, baik itu semester 1 dan semester 2, bagus sekali karena anak-anak juga termotivasi pastinya ya. Apalagi ini tentang olahraga, anak-anak itu sangat antusias sekali untuk belajar seperti itu. Jadi kalau menurut saya sangat setuju tentang rencana seperti ini. Namun hal itu tetap kita harus laporkan dan diketahui sama kepala sekolah apakah setuju juga atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya setuju banget, sangat mendukung acara ini. Semoga bisa terlaksana. Walaupun misalnya untuk saat ini kami memang sudah mendengar sekali nih. Bulan depan kayaknya kita sudah masuk semester 2, akhir semester 2 untuk
semester 1 ya, atau semester 2 semester 1 sudah bisa kita laksanakan apabila disetujui juga sama ibu kepala sekolah, karena hari ini beliau tidak hadir. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa beliau itu harus tahu dan setuju dulu. Kita itu cuma mengikut setuju apa tidaknya beliau yang tentukan. Dan saya rasa ini bagus karena tidak perlu lagi mungkin biaya tinggi, karena kita laksanakan di sekolah saja. Jadi misalnya untuk biayanya kita pakai saja yang ada di sekolah, alat-alat yang ada di sekolah, untuk sarana prasarana yang akan diperlukan nanti pada saat perseni ini dilaksanakan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sarannya Pak. Ini semakin membuat saya untuk bersemangat bersama teman-teman untuk melakukan kegiatan nanti insya Allah. Tapi seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa kegiatan ini tentunya harus mendapat izin. Biarpun kita mau sekali melaksanakan suatu kegiatan, tapi kalau kepala sekolah kita tidak mau, tentunya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Oke, seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi yang pertama itu saya bagi dua di sini ya. Jadi kegiatan kita itu adalah kegiatan co-kurikuler, ya, kegiatan co-kurikuler. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 4, 5, dan 6. Kalau mungkin ada saran yang lain, atau misalnya Bapak dan Ibu, kenapa kelas 1 sampai kelas 3 tidak diambil? Nah, selama saya mengajar mereka Bapak Ibu, kelas 1 sampai kelas 3 itu menurut saya belum bisa diterapkan model pembelajaran SEM itu sendiri, ya. Kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah bisa, karena pola pikir mereka itu sudah berubah, sudah lebih dewasa dibanding adik-adiknya, ya, sudah mendengar dibanding adik-adiknya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti insya Allah tahun depannya lagi, ya, tahun depannya lagi. Ini akan bertahap, ya, kecuali kalau mereka tinggal kelas, ya mungkin tidak bisa, ya, tinggal kelas itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan setiap akhir semester 1. Ya, jadi kita sudah sepakati tadi, setiap akhir semester 1 kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua, penanggung jawab adalah kepala sekolah, seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kita, bahwa kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu tanpa izin dari kepala sekolah, karena beliau adalah selaku penanggung jawab kegiatan. Kemudian lanjut, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif, ya, jadi komunitas belajar sekolah yang menjadi penggeraknya siswa-siswa kita. Kemudian fasilitatornya adalah praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK. Kemudian mitra dengan komunitas belajar sekolah dari guru yang berperan dalam publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Kemudian peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid, ya. Seperti yang kita bahas tadi, semuanya itu murid yang terlibat. Kita hanya memfasilitasi saja siswa-siswa kita. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi ini sudah saya survei. Yang pertama itu sekolah kita memiliki kepala sekolah, ya, ada kepala sekolahnya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan yang profesional dengan kualifikasi pendidikan akademiknya sejumlah 8 orang. Kemudian yang kedua, murid yang berjumlah 68 orang, ya, sekitar 68 orang. Jadi kenapa saya ambil turnamen futsal? Karena kebanyakan siswa di kelas itu adalah laki-laki, lebih banyak laki-laki saya lihat dibanding perempuannya. Jadi untuk melaksanakan kegiatan ini sangat mungkin. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga. Ya, kita ada lapangan olahraga. Alhamdulillah, ada lapangan yang cukup luas yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian sarana dan alat yang tersedia lengkap. Untuk bolanya, gawangnya ada semua, untuk tiangnya, jam benderanya ada semua Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini yang terakhir, ya, kemungkinan dan tantangan. Tantangan yang biasa terjadi kalau kita mau melaksanakan kegiatan itu biasanya itu adalah faktor cuaca. Kita tidak bisa misalnya melaksanakan kegiatan kalau hujan, ya, apalagi ini mendekati musim hujan. Biarpun misalnya kita sudah meeting, tapi cuaca tidak mendukung, mungkin bisa ditunda dulu. Kalau tidak bisa pagi, ya sore, ya sore. Kemudian yang kedua, kondisi waktu yang terbatas dan berdekatan dengan penilaian akhir semester. Nah, ini Bapak Ibu yang paling biasanya terlambat, ya, masalah penilaian. Ya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam manajemen tim. Nah, biasanya itu anak-anak itu susah diatur. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa diatur dengan baik. Kemudian solusinya yang pertama, penjadwalan di pagi hari dan menyiapkan tempat. Kemudian yang kedua, melakukan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, bekerja sama dengan wali kelas dalam pengorganisasian tim. Ya, jadi mungkin ini saja yang akan kita laksanakan, dan ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Minta maaf kalau saya ambil waktunya terlalu panjang, mungkin ini lebih dari 30 menit. Jadi sebelum saya akhiri, kalau misalnya ada saran atau tambahan dari teman-teman bisa disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan ini. Aman? Saat lagi. Ya, oke. Terima kasih. Yang kedua kalinya sedikit tambahan. Jadi yang diprogramkan hanya satu, ya, cabang olahraga, yaitu futsal saja. Ya, ini sekedar saran. Bagaimana misalkan nanti siapa tahu kita diberi izin sama ibu kepala sekolah dan waktu juga sedikit ada ruang, bagaimana kalau kita tambah sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita ambil saja yang sering-seringlah dilombakan di kecamatan, karena kalau anak-anak sedini mungkin dilatih dengan perseni, mereka akan terbiasa dan nanti siapa tahu nanti kalau pergi lomba mereka juga bisa membawa dapat juara lah, seperti itu. Dan kita ambil saja yang lebih simpel dan tidak terlalu memakan waktu banyak, kan ini tantangannya tadi ada waktu terbatas. Nah, kita kan ada nanti technical meeting, ya, kita nanti bicarakan kembali, ya, tapi tergantung izinnya juga, ini izin dari kepala sekolah harus itu nomor 1, karena kita tidak bisa bergerak apabila belum ada izin dari beliau. Ya, tadi ini sudah bagus, futsal memang selalu dilombakan di kecamatan. Kalau tidak salah juga ada yang simple bulu tangkis, ya, itu sering dilombakan dan pesertanya kalau tidak salah tidak banyak. Jadi saya ingat kurang. Nah, tapi kita di sini kan memang anak cuma main di rumah saja atau ya seadanya, nggak pernah misalnya latihan dengan serius. Jadi mereka tidak punya hak kalian atau skill dalam cabang olahraga itu. Dan kemarin yang sempat dapat juara adalah Boto Padang, tetangga kita, karena katanya memang anak-anak yang itu rajin. Saya tanya gurunya, memang rajin dia, bukan di sekolah tapi di rumah saja dia rajin. Tapi anak-anak kita di sini dia cuma main bukan main tentang olahraga, tapi main yang tidak berguna. Jadi ini adalah metode yang sangat bagus untuk meningkatkan kreativitas siswa dan keterampilannya dalam bidang olahraga. Jadi mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi di technical meeting. Jika ada izin dari ibu kepala sekolah, bisa mungkin ditambah 1 atau 2 cabang olahraga yang kita nanti lombakan di porseni akhir semester. Mungkin ini tambahan dari saya. Ada nanti mungkin teman yang lain tambahan dari yang saya sampaikan. Tidak ada nih. Saya sampai kembalikan balik sama teman dari. Saran yang sangat bagus sekali sebenarnya. Dalam hati saya itu, Bapak Ibu guru semua, saya ingin mengambil dua kegiatan, tapi takut terlalu membebani ibu bapak semua nanti. Jadi nanti sesuai sarannya, insya Allah kita akan bahas ini dalam technical meeting.
ya, entah itu satu kegiatan turnamen atau dua, ya, sesuai yang kita sepakati tadi. Insya Allah kita akan lakukan setelah akhir semester nanti di technical meeting. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akan kembalikan kepada moderator, karena apa yang saya sampaikan di atas ini sudah slide terakhir, ya, tidak ada lagi. Jadi sudah saya paparkan semua kepada rekan-rekan semua. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, karena saya pribadi masih tidak terlalu terbiasa untuk melakukan presentasi di depan kawan-kawan semua. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabrizan SPD atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan selesainya acara tentang merancang pembelajaran berbasis proyek berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum